Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan Project IoT Smart Home. Kelompok saya yang beranggotakan Fakih, Pringgon, Rakin, dan Dito. Oke, yang pertama adalah pembukaannya atau pengenalannya. Jadi ini adalah introduction dan objektif benefit dari belajar IoT Smart Home. Belajari IoT untuk rumah pintar atau smart home merupakan hal yang relevan di era digital saat ini. Menguasai teknologi IoT untuk mengotomatisasi dan mengawasi perangkat rumah secara efisien melalui internet. Benefitnya adalah hemat energi dan uang, tingkat keamanan rumah, tingkat kenyamanan sehari-hari, dan meningkatkan ketepatan dalam pengelolaan perangkat rumah tangga. Setelah itu, tools dan materials yang kita gunakan dalam proyek kali ini adalah yang pertama microcontroller, di antaranya Arduino ESP8266 dan juga ESP32. Yang kedua aktuator, termasuk di dalamnya servo dan juga node MCU. Lalu kemudian komunikasi nirkabel kita menggunakan jaringan WiFi. Lalu kemudian perangkat lunak menggunakan aplikasi Nomo Pro dan Blink IoT. Yang terakhir komponen tambahan, ya di sana ada kabel USB. Kemudian diagram sistem IoT Smart Home. Dan selanjutnya adalah diagram sistem. Nah, yang ini adalah ESP32. Lalu yang kecil di atasnya adalah node MCU yang disambungkan ke servo yang bentuk aslinya seperti ini. Servo akan ditaruh disambungkan ke D1 atau tergantung dengan yang berada di project documentation, yang berada di aplikasi Nomo Pro nya. Jadi disesuaikan dengan pin yang berada di Nomo Pro. Setelah itu susunan dari aplikasi Nomo Pro. Jadi sebenarnya yang berada di sini adalah sebuah codingan. Mari kita langsung lihat ke aplikasi Nomo Pro nya. Jadi susunannya kurang lebih seperti ini. Yang hijau ini berasal dari ekstensi Blink IoT yang kemudian kita atur berada di sini. Lalu yang kuning berasal dari event yang memang ekstensi bawaan. Dan juga ini disusun berdasarkan yang sudah ada. Lalu sebenarnya ini bisa disusun dalam bentuk kode, dan kodenya ya berupa yang berada di kanan atas, yang berada di sini. Lalu hasilnya akan seperti yang berada di video yang akan saya cantumkan setelah ini. Bisa ya? Ini kasih tahu dari nol. Oh, dari nol Ke sini. ya. Si Kibat semua bisa karena Allah ya. bukan karena Jikri. Semua yang ini juga. Nggak bisa itu malah nanti. Wah, jadi bohongin Pringgon. Jadi kita udah boleh Modelnya berapa sih ini mau ya? Terima kasih atas segala sesuatu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari Project IoT Smart Home. Jadi kesimpulannya adalah era digital yang semakin berkembang memunculkan peluang baru untuk mengotomatisasi dan menghubungkan perangkat rumah tangga. Selain itu, belajar tentang IoT untuk rumah pintar atau smart home dapat membuka peluang karir di bidang teknologi, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak, serta manajemen proyek. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang Project IoT Smart Home. Oh ya, ada satu hal yang terluput, yaitu
blink. Jadi blinknya ini disambungkan, akan otomatis tersambung jika sudah didaftarkan perangkatnya. Jadi sebelumnya kita harus mengupload terlebih dahulu Nomo Pro kita, yang tentu saja harus terkoneksi dengan project IoT, perangkat keras IoT Smart Home. Setelah itu diupload, lalu blinknya akan otomatis online jika sudah terupload. Setelah itu baru kita bisa menggerakkan smart home atau perangkat kerasnya. Seperti misalnya digeser, lalu dia akan berputar sekian derajat seperti itu. Seperti yang di video yang kita cantumkan tadi. Ya, mungkin cukup sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Saya berterima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.